Selamat sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari kita yang hari ini sudah datang di sekolah sahabat dewasa, tapi yang pimpin dewasa, anak-anak dewasa masa depan. Selamat sahabat semuanya. Baik, selamat sahabat juga adik-adik kita yang belum bisa join, yang ada di Zoom. Selamat sahabat. Selamat sahabat, Kak Rizka. Baik. Sebelum itu saya mau tanya, ada nggak di sini bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang yang takut sama kegelapan? Tadi tuh mati lampu, takut. Siapa yang takut? Dia takut. Angie takut. Matthew takut nggak? Pikir-pikir ya, tadi takut nggak ya? Aku ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini, kakak-kakak, ada yang takut nggak sama gelap? Oh tidak. Baik, tapi tidak apa-apa. Kadang ada juga yang takut. Kegelapan itu bisa aja menakuti adik-adik, bisa menakuti juga kakak-kakak yang di sini. Pada sahabat hari ini kita akan mempelajari, kita akan mengetahui bagaimana sih melawan rasa takut akan kegelapan. Baik, kita akan undang Ziva, Klena. Baik, Ziva, Glenda, kalian tahu nggak sih apa kebutuhan terbesar di dunia? Banyak mainan. Banyak mainan. Bukan. Kalau Glenda? Enak. Oh, bukan juga. Kalau bukan mainan atau makanan, lalu apakah? Kebutuhan terbesar di dunia itu, dengerin kakak ya, adalah anak-anak yang berani dan setia kepada Tuhan. Anak-anak yang mau membantu teman-temannya untuk lebih mengenal Yesus dan setia kepada Tuhan di setiap dimanapun mereka pergi. Nah, sekarang kita mau mulai nih acara sekolah sahabat kita. Kita undang yuk pemimpin acara kita. Yuk kita panggil sama-sama. Kak Naomi, Kak Enji. Kak Enji. Kak Naomi, Kak Enji mana ya? Oh ini dia. Halo Kakak Nadia, selamat sahabat. Halo Enji, halo Naomi. Selamat sahabat juga bagi Flena dan Siva. Terima kasih kakak. Selamat sahabat bagi kita semua. Kami dari Adventurers Getsemani Lipo Cikarang akan melayani pada sahabat ini dalam kebaktian sekolah sahabat hingga khotbah nanti. Jadi kami ingin merayakannya bersama seluruh jemaat Getsemani melalui pelayanan kami ini. Kami adalah lilin-lilin kecil yang Tuhan pilih untuk bersinar dan menerangi dunia. Baiklah, mari kita memulai sekolah sahabat kita ini. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Pelangi Kasih nomor 257, Anak-anak Permata Yesus. Sebagai lagu buka, mari kita sama-sama berdiri menyanyikan lagu Pelangi Kasih Permata Yesus nomor 257.
Ayat inti kita terdapat di Kejadian 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dan segala hal. Ikuti secara bersama-sama. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Kita berdoa dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan untuk kami Adventurer melayani pada Sabat hari ini. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah menyalakan lampu pada Sabat ini. Berkatilah listrik kami dan peralatan sistem kami agar semuanya berjalan lancar. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Evlogia tahu nggak seberapa sulitnya menjadi anak yang manis dan baik budi? Ini sangat sulit, percayalah. Sangat sulit untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Aku senang banget. Aku dapat uang dari papaku. Kata papa, ini adalah hadiah karena prestasiku di kelas pembangun. Aku mau jajan coklat kesukaanku di warung. Kakak, kenapa menangis? Tadi aku disuruh mamaku untuk beli masako, tapi uangnya hilang di jalan. Aduh, kasihan sih. Tapi kalau aku kasih uangku ke dia, aku jadi nggak bisa jajan deh. Evlogia ingat gak waktu itu mama kamu gak jadi beli baju yang bagus buat acara spesialnya di kantor karena mama mau beliin sepatu buat Evlogia yang udah rusak. Oh iya ya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, seberapa mampukah Anda untuk mengesampingkan kepentingan Anda pribadi demi membantu orang lain? Yaudah deh, Kak Ibi, ini aku ada uang buat kakak saja. Sekarang kakak jangan nangis lagi ya. Makasih, Evlogia. Yuk aku temenin ke warung buat beli bumbu kamu. Ayo. Wah, Gia keren ya Naomi. Dia mau kasih uangnya untuk menolong Phoebe. Iya, Angie, nanti aku mau coba praktekin ke teman aku yang lagi butuh bantuan. Aku juga. Oh ya, kira-kira selanjutnya apa ya, Nom? Sekarang kita mau mendengarkan diskusi sekolah sahabat nih. Tapi jangan lupa sebelum kita mulai, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Jessie Naibaho melalui Zoom. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau belajar diskusi sekolah sahabat. Tuhan berkati, tolonglah kami supaya pelajaran ini dapat kami mengerti dan iman kami semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sebelum diskusi sekolah sahabat,
Mari mengikuti kuis yang akan dibawakan oleh staf Sekolah Sahabat. Ini adventurer zaman dulu ya. Baik, sabar ya anak-anak ya. Sebentar lagi kita akan berbagi kelas. Namun orang dewasa akan mengikuti kuis dulu sebelum berbagi kelas. Langsung di-share itu, langsung semua ambil gadgetnya. 001889. Ibu Devika, Lisa, Dian, Andriani, Angel, Rian, Payesaya, Jeremy Pre, Heni Sinambela, Ersa, Gerbang Kasih, Ibu Dene Baho, Ibu Musa, Ibu Linda Samiaji, Ibu Desiombing, Sally, Flegon, Putri Farel, Ibu El Hasibuan, Mama Selin, Sina, Bapak Weli, Daniel, Opa Yahya, Andre Firman dari Gerbang Kasih, Angelina F. Nebaho, Pika mana? Di Zoom ya? Uli, Lisa, 32. Nathan mana? Udah. Ini namamu belum ada di sini. Masih ini? Masih loading. 32. Saya hitung yang di gereja berapa orang ya. Mana kuis, Pak? Mana? 34. Mari saudara. 35. Ibu Musa. Barengan. Satu aja. Bapak Roland ya. Siapa lagi yang belum? Mari. Kita sudah dapat buku Sekolah Sahabat. Mari bertanggungjawabkan. Bukan satu-satu keluarga ya, tetapi satu-satu orang. Ada 5 orang dalam satu keluarga, 5 semua kebagian satu-satu. Kurang apa coba? Bukan hanya 1 dalam satu keluarga, tetapi ada 4 orang, 5 orang, satu-satu dapat kebagian. Mari. Kita hanya tinggal mempelajari saja. Semua sudah difasilitasi. Uli mana? Namamu di sini. Enggak ada namamu. Enggak ada namamu di sini. Koko Peter. Fania, 40. Masih ada yang belum? Baiklah, seperti sudah melambat. Saya hitung mulai dari 5, hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Agak kecilkan volumenya ya. Adalah, ya. Sudah? Baik, sudah. Semua langsung masuk ke grup ya. Mari saudara, mari berpartisipasi untuk mengisi absensi Sekolah Sahabat, kegiatan kita. Nanti lihat hasilnya lagi di grup ya. Baik. Sudah? Saudara, kalau nggak mengisi sekarang, kita tunggu sampai nanti sore ya. Mari sempatkan, tidak sampai 2 menit, sempatkan mengisi. Tidak harus bagus juga. Mari diisi supaya kita tahu memperbaiki kekurangan kita, ya. Baik, sampai di sini kita langsung berbagi kelas. Seperti biasa di sini Yusuf, Ruth, Daniel, di atas Paulus sebelah sini ya. Saya sudah bikin ya batasnya. Yang dekat tangga itu Samuel di atas ya, Samuel ya. Samuel di sana Johannes. Satu lagi apa? Sudah pas. Ruth, Esther biasa di bawah. Mari. Hah? Di ruangan itu. Seperti sahabat kemarin ya.
Maaf pendeta, maaf Bang Jack. Kita pakai sementara juga untuk UKSS. Mari langsung berdiri, jangan berhabis waktu. Cepat langsung bergegas. Ada yang mengambil tripod, ada yang lain. Baik, saudara-saudara, boleh duduk dengan tenang. Banyak bangku kosong di belakang. Kita berdiam. Silakan pendeta. Selamat Sabat, Bapak Ibu dan bicara tentang pelajaran kita janji. Tentunya ini bukan hanya janji untuk Abraham, tapi akan ada janji buat saudara dan saya. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah ketika Abraham diminta untuk membawa anaknya ke Bukit Moria. Saudara ingat, Abraham diminta untuk datang ke Bukit Moria untuk apa? Untuk memberi persembahan. Bahkan persembahannya adalah sesuatu yang sangat dia cintai, yang sangat dia sayangi, yang terbaik dari miliknya. Anaknya itu adalah yang terbaik dari miliknya. Dan perlu saudara ketahui, Bukit Moria itulah akhirnya di tempat itu dibangun Ka'bah Allah. Pelajaran yang mau disampaikan dari Tuhan kepada saudara sebenarnya, Ka'bah Allah di Bukit Moria saat ini sama dengan gereja ini, di mana Tuhan bertahta dan kita sembah. Jadi ketika saudara dipanggil untuk datang ke gereja, ketika saudara seperti halnya Abraham dipanggil ke Bukit Moria untuk memberikan persembahan yang terbaik, jadi hari ini pun setiap saudara berbakti di gereja, kita sedang diminta untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Abraham saja memberi persembahan yang terbaik dari miliknya. Bukankah Bapak Ibu katakan kalau anak-anak itu adalah harta yang terbesar yang saya miliki? Abraham rela memberikannya. Jadi kalau hanya untuk memberikan 1/10 dari gaji kita, untuk memberikan 1/10 dari gaji kita tambahannya untuk persembahan terpadu kita, itu masih terlalu kecil dibanding persembahan yang akan diberikan oleh Abraham. Jadi ketika Abraham dengan iman dan percayanya akan membawa persembahannya untuk Tuhan yang terbaik, apakah jadi persembahannya Abraham itu diberikan? Apakah Bapak Ibu, apakah anaknya jadi dikorbankan? Tidak. Karena Tuhan menyediakan penggantinya. Jadi kalau saudara memberikan 1/10 gajinya, lalu 1/10-nya lagi untuk persembahan, itu nggak akan jadi hilang. Karena Tuhan sediakan gantinya. Hanya saudara sedang diuji sedikit iman. Saudara mungkin katakan, aduh 1/10 dari gaji saya ini seharusnya saya pakai untuk cicilan rumah dan sebagainya. Nggak usah takut, itu nggak akan jadi hilang. Nggak akan jadi keluar dari perbendaharaan kita. Karena seperti Ishak, Tuhan segera menyediakan gantinya. Kita lihat, hanya Tuhan membutuhkan penurutan kita sebagai wujud dari iman. Bapak Ibu, ada pelajaran rumah tangga di sini. Biasanya, bapaknya ketua jemaat, ibunya atau istrinya bisa jadi sebagai aktivis atau majelis. Anaknya aktif sebagai orang muda di gereja. Begitu bapaknya meninggal,
Ibunya meninggal, anaknya tidak ke gereja lagi. Anaknya sudah bisa jadi mu'alaf, bisa jadi ke gereja lain, dan sebagainya. Karena ini pelajaran yang sangat penting. Pelajaran ini diberikan. Sarah meninggal sebagai wanita terhormat. Pelajaran yang pertama saya sudah bagikan di kelas saya tadi. Biasanya, kalau saya tahu Pak Yahya Dikan ini memiliki showroom jual beli mobil, contoh Pak Yahya ya. Saya sebagai pendeta mau beli, Pak Yahya ini anggota jemaat saya, punya showroom mobil, saya beli ke sana lah Pak, saya mau beli mobil Fortuner. Biar saya 400 juta, supaya saya paling enggak dikasih lah 300 juta. Kita biasanya memanfaatkan hubungan iman, hubungan persaudaraan untuk mencari diskon, untuk mencari gratis. Saya mau datang ke Pak Siombing lah, saya mau ajak keluarga saya, ada 2 mobil, Pak Siombing, paling enggak kasih gratis lah saya ikan. Abraham mau mengajarkan kepada kita, bukan begitu. Kalau saudara kenal dan menganggap saudara bersahabat dengan Pak Siombing, menganggap Pak Yahya Dikan ini saudara, seharusnya kita memberkati mereka. Biasanya jual mobil 300 juta, karena saya mau mendukung supaya diberkati, saya ada berkat Pak, 325 juta. Harusnya kan begitu, bukan mencari gratisan, bukan mencari diskon. Ini Abraham. Dia karena terhormat, ada orang katakan ini, tanah saya silahkan untuk kuburan. Abraham tidak mau, tidak. Saya tetap harus bayar dengan harga yang sepantasnya. Lihat, kenapa Abraham dan istrinya disebut terhormat? Yang dia lakukan seperti ini tadi. Kalau saya sebagai pendeta, katakan, adik-adik ini punya usaha atau apa, saya katakan, kalau pendeta yang makan gratis lah ya, atau diskon lah ya, membuat kita tidak terhormat. Ini pelajaran dari pelajaran hari ini. Dan satu pelajaran terakhir yang penting. Karena Abraham tahu, ketika istriku udah mati, sebentar lagi aku mati, Ishak anakku ini yang tadinya mungkin ketua PA, mungkin bisa jadi majelis, aktif di gereja, jangan sampai nanti begitu bapak ibunya nggak ada, dia nggak ke gereja. Untuk memastikan itu, dia katakan kepada Eliezer hambanya, tolong hubungi si itu, cari ke sana. Pastikan anakku punya istri yang takut akan Tuhan, yang tetap membawa mereka tetap setia dalam kebenaran. Karena ada begitu bapak ibunya meninggal, anaknya langsung kawin dengan istrinya, anaknya Pak Haji. Abraham ingin memastikan, anakku tetap tinggal dalam kebenaran. Sorry, saya mau ingatkan bapak ibu sekalian, dan orang-orang muda, jangan sakit hati. Ellen G. White mengingatkan kepada kita, hal yang sudah banyak dilalaikan zaman ini adalah ketika orang-orang muda mencari pasangan hidupnya, tidak melibatkan orang tua. Mungkin dia katakan, Bapak nggak usah ikut-ikut campur ya, ini urusan kami anak muda. Tapi Ellen G. White ingatkan, orang tua harus mendampingi mereka, harus mengarahkan mereka, supaya memastikan mereka dapat pasangan hidup yang seiman dan takut akan Tuhan. Coba lihat buktinya. Dulu zaman, mungkin Bu Linda, Pak Peter sudah nggak melewati, zaman dulu kan nenek saya dijodohkan. Nenek saya, orang tuanya dengan orang tuanya janjian. Kalau orang-orang Batak kan, Eda, nanti anakmu sama anakku ya, jodohin. Tapi lihat nenek saya, sampai beranak cucu buyut, rukun hidup mereka sama suami istri kakek nenek. Sekarang yang katanya, saya cari pasangan hidup, papa nggak usah ikut-ikutan, ya ini orang muda. 3 bulan atau 3 tahun menikah, cerai. Nasihat, petunjuk orang tua, doa orang tua dalam mencari jodoh, sangat penting. Orang-orang muda perhatikan ini. Minta pandangan orang tua. Kalau orang tua katakan, aduh nak, coba pikir dulu. Jangan kita bilang, Pak, aku lebih baik hidup di neraka daripada tidak sama dia. Begitu nanti menikah, benar-benar hidup dalam neraka. Berantem terus setiap hari. Semoga pelajaran sahabat ini, janji dari Tuhan kepada Abraham. Kenapa Tuhan sangat memaksa, tanda kutipnya, memaksa Abraham untuk perhatikan Ishak? Karena Tuhan sudah berencana, melalui keturunan Abraham, melalui Ishak, akan lahir seorang yang menyelamatkan dunia. Tapi jangan hanya sampai di situ.
saudara dan saya juga memiliki janji Tuhan. Melalui Bu Situmorang dan Pak Situmorang, melalui anak turunnya, nanti Tuhan akan pilih orang-orang yang akan menyelamatkan dunia melalui kesaksiannya, penginjilannya, dan pelayanannya. Kepada keluarga Pak Sihombing, kepada kita semua, melalui kita sedang dipercayakan penyelamatan dunia. Melalui kesaksian kita, pelayanan kita, untuk terus memuliakan Tuhan. Mari kita persiapkan diri, melalui kehidupan saudara-saudara, ada janji penyelamatan dunia. Tuhan berkati kita. Halo adik-adik, kalian tahu nggak sih, pernah dengar nggak sih keajaiban, kata keajaiban? Aku pernah sih, tapi aku nggak tahu apa artinya. Nih kakak kasih tahu ya, keajaiban itu nggak bisa dijelasin dengan kata-kata, tapi yang pastinya itu terjadi dengan campur tangan Tuhan loh. Apakah keajaiban itu hanya terjadi saat menyembuhkan orang, Kak? Tidak tentu hanya menyembuhkan orang, mau lihat. Kita panggilkan Ivi. Coba lihat deh, Ivi sama Evo. Ivi tadi mukanya cemberut gitu kan, nggak tahu deh kenapa dia marah-marah. Tapi pas Evo datang, Ivi langsung berubah mukanya jadi senyum. Nah, perubahan raut muka itu juga adalah salah satu keajaiban Tuhan. Keren kan? Menurut kakak, Hana yang mandul dan bisa punya bayi, itu salah satu keajaiban Tuhan, bukan? Iya nggak sih Kak Rizka? Betul banget dong, itu adalah keajaiban. Sama seperti kita masih bernafas hingga detik ini, itu juga salah satu keajaiban Tuhan. Sekarang aku ngerti, Kak, apa itu artinya keajaiban. Astaga, Naomi, kita kan belum selesai acara sekolah sahabat kita. Ayo kita lanjutin. Udah kita balik dulu ya. Dadah. Dadah, Terima kasih. kasih, Kak Priska. Sekarang mic-nya. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Edgar. Check it out. Boleh malu. Kalau kita malu nanti apa? Tadi Kak Nadia bilang apa? Kita harus menjadi anak yang pemberani. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berani, harus melayani Tuhan. Nah, Edgar taruh di sini ya. Oke, baiklah. Jadi kesaksian yang mungkin Edgar ingin sampaikan adalah baiklah, mohon maaf untuk eksiden ini. Oke, jadi kesaksian yang Edgar ingin sampaikan kira-kira seperti ini. Jadi selama ini di perumahan kami, Edgar memiliki sahabat, memiliki teman dekat ya. Teman dekatnya itu bernama siapa Edgar? Danis,
Nadif, dan Sydney. Nah, walaupun katanya mereka ini berbeda sekolah dan berbeda agama juga, tetapi mereka ini apa katanya tetap rukun, mereka mau bermain bersama. Nah, awal mula mereka jadi berteman itu karena suatu hari, tapi udah lama ya, Edgar ini pernah iseng, anaknya kan ngajakin temannya, "Hei sini," padahal waktu itu mereka katanya belum kenal. Cuman karena Edgar memberanikan diri untuk memanggil temannya karena ingin bermain, dia panggil temannya, "Dani sini," karena mereka rumahnya kebetulan dekatan. Jadi dipanggil, diajak main ke rumah. Nah, semenjak itulah Danis dan Edgar jadi berteman dekat. Jadi mereka saling share, apapun itu mereka saling berbagi, bermain, berbagi mainan, atau berbagi makanan juga sering mereka lakukan bersama. Jadi intinya dari kesaksian Edgar adalah, walaupun kita berbeda agama khususnya ya, atau berbeda apapun itu, kita harus tetap berteman dengan siapa saja, tetap harus bergaul dengan siapa saja, mau berbuat baik ke teman kita, ke siapa saja. Karena itu yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Dan untuk ayatnya, Edgar boleh bacakan, Edgar? Ayat terdapat di mana, Edgar? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, terdapat di Lukas 10 ayat 27. Mungkin itu kesaksian yang Edgar ingin sampaikan kepada kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan menutup acara sekolah sahabat kita. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari lagu Sion nomor 100. Marilah bersukacita. Sebagai lagu tutup sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Sion nomor 100, marilah bersukacita. Mohon maaf, sebelum kita menuju ke lagu tutup, saya mengundang Matthew, Reis, Vano, Luis, maju ke depan yuk. Oke. Luis mana Luis? Oke, sini. Jangan lari-lari di gereja. Oke. Sudah. Nih, pegang. Udah piring aja, Ma. Pegang. Oke. Ya, terima kasih sudah memperhatikan acara kami dari adik-adik Adventurer. Jadi kami adalah lilin-lilin kecil di saat kita Kita berdoa pada orang lain. Kita bersempati pada orang lain. Kita menceritakan tentang Yesus kepada orang lain melalui Alkitab. Kita melarang orang lain. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk. Silakan. Ya, saya mengundang adik-adik Adventurer semua boleh maju. Mohon maaf, jemaat boleh duduk dulu. Mohon maaf. Adik-adik Adventurer silakan maju ke depan. Oh, how I love Jesus. Ya, semua Adventurer. Yuk, maju. Yang kecil sini, yang kecil depan sini. Sini. Nggak boleh ribut.
Sudah ya. Matthew sama Riz ngadep depan. Ayo ngadep depan. Sini saya. Kalian ikutin barisan. Sudah, jangan mikir ya. Yang keras. Oh friend, do you love Jesus? Oh yes, I love Jesus. Are you sure you love Jesus? I'm sure I love Jesus. Then why do you love Jesus? Here's why I love Jesus. Because He first loved me. That's the reason we all ought to love Him. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, I love Jesus because He first loved me. Oh, friend, do you love Jesus? Oh, yes, I love Jesus. Are you sure you love Jesus? I'm sure I love Jesus. Then why do you love Jesus? Here's why I love Jesus. Because He first loved me. That's the reason we all ought to love Him. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus because He first loved me. Oke adik-adik tetap di sini, kita akan menyanyikan lagu tutup. Silahkan Evo, sambil kita mengumpulkan persembahan. Tunggu di sini ya. Sebagai lagu tutup, sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Sio nomor 100, Marilah Bersukacita. Jemaat diundang berdiri. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan. Marilah bersukacita, jangan bersungut-sungut, karena Allah Bapa kita tiang kala ingin ribut. Tetaplah
Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu hari ini. Berkati kami supaya menjadi anak yang baik, yang menurut, yang setia kepada Tuhan. Berkati acara di hari Sabat ini. Dan pula berkati sembahan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sekolah Sabat kita sudah usai. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Selamat Sabat buat kita semua. Sabat ini kita bersukacita karena kita banyak hadir berkumpul di dalam gereja dan banyak juga yang tepat waktu ya. Kami juga mengucapkan selamat Sabat bagi tamu-tamu kami yang hadir pada Sabat ini untuk berbakti bersama kami di dalam rumah Tuhan ini. Sebagai pengumuman buat kita pada Sabat ini, ada beberapa pengumuman yang perlu kita simak. Yang pertama adalah kelas kemajuan pada Sabat ini akan dimulai pada pukul 14 atau jam 2 siang nanti setelah potluck. Yang kedua, Sabat ini akan diadakan pray and sharing sahabat BWA pada pukul 14 juga jam 2 dengan ID yang berbeda dari biasanya. Firman akan dibawakan oleh Ibu Esi Tumorang dan sharing akan dibawakan oleh Ibu Manihurup dan Ibu Ovita. Yang berikutnya adalah kebaktian PA pada Sabat ini dimulai pukul 16 atau jam 4 sore. Bahannya adalah dari bacaan Roh Nubuat, buku hidup yang terbaik, pasal yang pertama. Jadi kita semua diundang. Yang berikutnya adalah besok pagi tanggal 22 Mei 2022 akan diadakan olahraga bersama minggu pagi bertempat dengan judulnya adalah olahraga bersama 10.000 langkah. Waktunya jam 5.30 sampai jam 8.00. Tempatnya adalah di lapangan golf Jababeka. Yang berikutnya KPA pada 1 minggu ke depan, yaitu KPA Senin ada KPA AMR, di hari Rabu ada kebaktian Rabu malam, di hari Kamis ada KPA Jemaat, dan di hari Jumat ada KPA Pemuda sekaligus dengan Vesper. Semua KPA akan dimulai pukul 7.30 atau setengah 8. Yang berikutnya adalah kita tetap diundang untuk hadir di KKR wilayah 17 tanggal 13 sampai 18 Juni di Jemaat Purwakarta. Diadakan secara hybrid, baik dari Zoom ataupun secara offline dari Jemaat Purwakarta. Dihimbau kepada kita semua untuk puasa dari Jumat siang sampai Sabat siang untuk kelancaran dari KKR wilayah ini. Besok pagi juga jam
jam 5 sampai jam 6 pagi akan diadakan doa subuh. PIC-nya adalah Jemaat Tanjung Pura dan dilaksanakan melalui Zoom. Link Zoom ataupun ID Zoom akan disampaikan menyusul melalui WA Jemaat. Yang berikutnya adalah mulai Sabat depan, Sekolah Sabat Anak akan diadakan secara offline dari gereja, dimulai pada pukul 9 tepat, dan akan dilakukan pembagian kelas pada jam 9. Jadi untuk Sabat depan tidak ada lagi Sekolah Sabat Anak yang dimulai jam 8 pagi. Semua kebaktian akan dimulai pukul 9 tepat. Untuk kehadiran anak-anak pada Sabat ini, yang hadir ada sejumlah 35 orang anak. Yang berikutnya, Jemaat Getsemani Lipo Cikarang akan mengadakan retreat rumah tangga tanggal 2 sampai 3 Juli 2022. Tempatnya di Teater Bandung. Bagi yang mau mendaftarkan dapat menghubungi seksi dana di kelompok 2 masing-masing. Kelompok 2 Jawa BK bisa menghubungi Ibu Vivi. Kelompok Lipo Cikarang bisa menghubungi Ibu Yanti Sukirman. Kelompok 2 Mega Regensi bisa menghubungi Ibu Desi Hombing. Kelompok 2 Gerbang Mutiara bisa menghubungi Ibu F. Marbung. Untuk biaya pendaftarannya, untuk keluarga dikenakan Rp100.000 per kepala, dan untuk orang muda yang sudah bekerja dikenakan biaya Rp200.000. Batas pendaftaran dan batas pembayaran hingga tanggal 30 Juni 2022. Kami umumkan juga kepada panitia retreat, diharapkan untuk berkumpul setelah potluck nanti. Yang selanjutnya adalah mengenai perpindahan keanggotaan. Kita telah menerima surat balasan permohonan perpindahan keanggotaan Saudari Parulian Siringoringo dari Jemaat Holbung Philadelphia Samosir Sumut ke Getsemani Lipo Cikarang. Ini adalah bacaan pertama. Sabat depan, bacaan kedua sekaligus penerimaan keanggotaan. Bagi yang belum mengenal, kami mengundang Saudari Uli Siringoringo untuk bisa berdiri. Demikian pengumuman untuk Sabat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat sekalian, ada satu pengumuman tambahan. Mulai hari Rabu yang lalu, dan ini Sabat pertama, untuk satu tugas belajar. Kalau kita tadi melihat ada seorang yang mungkin kita belum pernah mengenal, namun sudah kita sampaikan juga di grup jemaat, mahasiswa dari UNAI, mahasiswa kependetaan, untuk tugas belajar ekstensif melayani di Jemaat Getsemani Lipo Cikarang sampai akhir bulan Juli nanti. Kami undang ke depan bernama Jakobus Miga, asli dari Flores, dan panggilannya adalah Jack. Jadi oleh karena dia ini akan melayani, boleh dikatakan sebagai wakil pendeta dalam pelayanan jemaat ini, jadi beliau adalah calon pendeta, jadi kita tuakan di jemaat ini, sehingga kita akan seragamkan semua dengan keakrabannya, Bapak, Ibu, abang-abang, kakak-kakak, semua akan memanggil beliau dengan panggilan Bang Jack. Jadi walaupun ada abang-abang lebih senior dari beliau, namun karena beliau ini akan dituakan jemaat ini tetap panggil abang, jadi Bang Jack. Jadi kita sudah perkenalkan dengan majelis, nanti kita juga akan kenalkan dengan jemaat sekalian dalam perlawatan-perlawatan, kemana pendeta melawat dia akan ikut, dan untuk kedepannya dia akan lebih banyak bersama orang-orang muda, jadi nanti diharapkan orang-orang muda akan menemani Bang Jack ini untuk melawat ke jemaat-jemaat dan ikut dalam semua kegiatan pelayanan. Jadi kami persilahkan untuk 1-2 kata pada jemaat. Shalom, selamat hari Sabat. Selamat hari Sabat orang muda. Oke. Terima kasih atas sambutan yang begitu hangat dari Jemaat Getsemani. Saya mengucap terima kasih kepada Pak Pendeta dan juga anggota majelis jemaat yang sudah menerima saya untuk berlatih
mencari pengalaman di tempat Jemaat Getsemani. Jadi saya berharap dengan kehadiran saya di tempat ini boleh menjadi berkat bagi Jemaat Getsemani. Tuhan memberkati kita semua. Baik, sebagai sambutan bahwa kita semua senang dengan kehadiran calon pendeta ini untuk tugas belajar, mari kita boleh lambaikan tangan, kita ucapkan selamat sahabat untuk Bang Jack. Oke, selamat melayani, Tuhan berkati, silakan. Kita akan melanjutkan perbaktian kita. Mari kita memuji Tuhan dari lagu Sion nomor 515, Tuhan ada dalam bait Allah. Jemaat diundang berdiri. Lagu Sion nomor 1 di hadapan hadiratmu. Bapa kami di sorga, kami mau asingkan seluruh isi hati, jiwa, dan pikiran kami di jam yang kudus ini, untuk boleh merasakan hadirat Tuhan ketika Engkau bersabda bagi kami. Kami siap diberkati, kami siap diubahkan, dan kami siap menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Sabat bagi kita semua. Mari kita membuka kitab kita di Mazmur 5 ayat 8 sampai 13. Ayat 8, tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus. Dengan takut akan Engkau jemaat, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur terenganga. Lidah mereka merayu-rayu jemaat.
Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Bersama-sama, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari seperti perisai. Untuk membuka perbaktian kita, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Pelangi Kasih nomor 236. Pelangi Kasih nomor 246, beri minyak untuk pelitaku. Mari kita bertelut dan berdoa. Di surga, terpujilah Engkau ya Bapa atas segala kebaikan-Mu kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih bisa dapat berkumpul untuk memuji nama-Mu. Bapa, saat ini kami bertuluk berdoa menghadap hadirat-Mu. Kami adalah orang-orang yang berdosa.
Ampunilah dosa kami Bapa, supaya segala permohonan yang kami sampaikan boleh berkenan di hadapan-Mu dan Engkau bisa menjawab seturut kehendak-Mu. Bapa, berkatilah ibadah kami sepanjang sabat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan Pak Pendeta. Biar Roh Kudus mula yang selalu tinggal bersama kami, supaya khotbah yang kami dengar boleh kami mengerti dan boleh menambah iman kami lebih dekat kepadamu. Bapak, kami juga bersahabat ini kami berdoa untuk penginjilan kami, saudara-saudara yang selalu kami doakan setiap hari, kiranya Tuhan menjamah hati mereka, supaya mereka memilih Engkau menjadi juru sahabat pribadi mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lansia, supaya dimanapun orang tua kami berada, Tuhanlah yang selalu memberkati mereka di dalam kesehatan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk ibu-ibu yang sedang mengandung, biarlah Tuhan yang selalu menjaga mereka, supaya mereka selalu sehat sampai melahirkan nanti. Bapak, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhanlah yang memberkati supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai kemampuan mereka dan pekerjaan yang libur pada hari Sabat-Mu. Bapak, berkatilah juga kami semua anak-anak di jemaat ini, biarlah kami semua menjadi anak-anak yang penurut kepada kedua orang tua kami dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bapak, inilah doa permohonan kami, sempurnakan doa ini, karena doa ini kami alaskan hanya dalam nama Yesus, kami berdoa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat sabat bagi kita semua. Judul bacaan persembahan kita adalah Tunjukkan Penyangkalan Diri. Ayat tema kita adalah, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. 1 Yohanes 3 ayat 6. Kita menyembah Tuhan dengan harta kita oleh karena kasih pengorbanannya. Itulah semangat yang ditunjukkan oleh para pionir gereja kita, dan John Andrews adalah tokoh terkemuka di antara mereka. John Andrews adalah seorang duda dengan 2 anak ketika dia menerima panggilan untuk pergi ke Eropa sebagai misionaris resmi pertama gereja Advent. Dia menerima panggilan itu tanpa mengetahui berapa gaji yang akan ia terima. Mereka setuju untuk mengirimnya uang dari waktu ke waktu, tetapi tidak dilakukan secara rutin sebagaimana harusnya. Ia seringkali harus menggunakan dananya sendiri, terkadang tanpa makanan dan tidak dapat membeli kebutuhan lainnya. Dia mengidap pneumonia pada tahun 1877, dan setelah diperiksa dokter berkomentar, orang ini hampir mati kelaparan. 1 tahun kemudian, putrinya meninggal karena TBC. Namun, misionaris yang berkomitmen tanpa henti melanjutkan pekerjaan inovatifnya sampai dia meninggal karena TBC pada usia 54 tahun. Sangat menginspirasi. Kita hidup di masa di mana uang dan penghasilan lainnya sulit ditemukan. Dengan tidak adanya penyangkalan diri,
dalam diri orang yang mengaku sebagai pengikutnya, Tuhan menganggap sebagai penolakan terhadap nama Kristen. Mereka yang mengaku menjadi satu dengan Kristus dan menuruti keinginan egois mereka pada pakaian, perabotan, dan makanan yang mewah serta mahal, hanyalah orang Kristen dalam nama saja. Menjadi Kristen berarti menjadi seperti Kristus. Pekan ini semoga perpuluhan dan persembahan terencana kita yang disebut janji mencerminkan roh penyangkalan diri roh Kristus. Kita akan mengumpulkan persembahan, jemaat dapat mengumpulkannya secara langsung di gereja atau dapat mengirimkannya ke rekening gereja yang sudah di-share di grup jemaat. Sambil kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 248, Ku Kasih Padamu. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 248, Ku Kasih Padamu. Lagu Sion nomor 21, Padamu Allahku puji. Terima kasih untuk berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih juga untuk kesempatan sehingga kami dapat memberikan persembahan pada Sabat ini. Dan Tuhan tolong berkati juga sisa-sisa uang
kami sehingga kami dapat menjadi saluran berkat Tuhan pada hidup kami masing-masing, Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Adventurer Getsemani. Ayat inti kita terdapat di 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Kita memuji Tuhan dari lagu Sion nomor 425, bersabdalah ya Yesus.
Happy Sabbath to all of us. Selamat Sabat bagi kita semua. This Sabbath is very special Sabat ini adalah Sabat yang istimewa. because today is the last day of our Children Revival Week series. Karena hari ini adalah hari terakhir rangkaian acara kebangunan rohani anak-anak And Adventurers Day. dan Hari Adventurer. As you all know, Seperti kita semua ketahui, the theme of our Revival Week is God Loves Me. tema KKR kita adalah Allah mengasihi aku. Today, the title of the message is Soccer Balls and Worship. Hari ini judul pekabarannya adalah sepak bola dan ibadah. Let us open our Bible and read the key verse. Mari kita membuka Alkitab dan membaca ayat inti. Mark 2, verse 27 and 28. Markus 2 ayat 27 dan 28. The Sabbath day was made to help people. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Jesus is Lord even of the Sabbath. Anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. It happens every Tuesday afternoon. Hal ini terjadi setiap hari Selasa sore. I come home from school and mom comes home from work. Aku pulang sekolah dan mama pulang dari kerja. We change clothes and then do something fun together. Kami berganti pakaian dan kemudian melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama-sama. My favorite thing is to kick the soccer ball around in the backyard. Yang paling kusukai adalah bermain sepak bola di sekitar halaman belakang. Or we might visit a local park, Atau kami mungkin mengunjungi taman sekitar, take a shopping trip into town, berjalan-jalan di kota untuk berbelanja, or just talk about important stuff like life, atau hanya membicarakan hal penting seperti kehidupan, friends, teman-teman, and how to fix my hair so I won't like a goat. dan bagaimana membenahi rambutku agar tidak terlihat seperti kambing. Mom calls it our time, and I love every minute of it. Mama menyebutnya waktu kita, dan aku menyukai setiap menitnya. What I like most about our time is Yang paling aku sukai tentang waktu kita ini adalah that I've got my mom all to myself. bahwa mama hanya untukku. No phone calls for her to answer. Tidak ada panggilan telepon untuk dijawabnya. No pesky brother hanging around to bother me. Tidak ada saudara laki-lakiku yang akan mengganggu. No interruptions at all. Tidak ada gangguan sama sekali. Just the two of us. Hanya kami berdua. Last Tuesday, Selasa lalu, we visit an old lady from our church kami mengunjungi seorang wanita tua dari gereja kami who was lonely and needed someone yang kesepian dan memerlukan seseorang to vacuum her rug and fix her broken curtain rod. untuk menyedot karpetnya dan memperbaiki tongkat tirai yang patah. The Tuesday before that, Hari Selasa sebelumnya, we bought some ice cream at the grocery store kami membeli es krim di toko bahan makanan and ate it sitting under a tree. dan memakannya sambil duduk di bawah pohon. Next week, we plan to stay at home and read. Minggu depan, kami berencana untuk tinggal di rumah saja dan membaca. Actually, Mom will read and I will listen. Sebenarnya, Mama akan membaca dan aku akan mendengarkan. That's my other favorite. Itu kesukaanku yang lain. This is just like the Sabbath. Ini sama seperti hari Sabat. Mom said once when we were together. Kata Mama suatu kali ketika kami bersama-sama. Sabbath, I guess. Sabat, aku bertanya. We don't go to church on Tuesday. Kita tidak pergi ke gereja pada hari Selasa. No, she continues. But Sabbath is like our time with God. Bukan, lanjutnya, tetapi Sabat itu seperti waktu kita bersama Allah. We worship Him, sing about Him, Kita beribadah kepadanya, bernyanyi tentang Dia, and do things that will please Him.
dan melakukan segala hal yang akan menyenangkan Dia. We even do it every week at the same time on Sabbath. Kita bahkan melakukannya setiap minggu pada waktu yang sama, pada hari Sabat. Now I have 2 hour times each week. Sekarang aku memiliki 2 waktu kita setiap minggunya. One on Tuesday with my mom, Yang satu hari Selasa bersama mamaku, and the other on Sabbath with Jesus. dan yang kedua pada hari Sabat bersama Yesus. I look forward to them both. Aku menanti-nantikan keduanya. When Jesus was on earth, Ketika Yesus berada di dunia, he went to the synagogue or church to worship God. Ia pergi ke rumah ibadah atau gereja untuk menyembah Allah. He loved to read from the big scripture scrolls. Ia suka membaca dari gulungan kitab suci yang besar. His disciples, Peter, James, John, Andrew, and the others, Murid-muridnya Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, dan yang lain went to the temple to worship God. pergi ke rumah ibadah untuk menyembah Allah. The Sabbath is the 7th day of the week, that is Saturday. Sabat adalah hari ke-7 dari suatu pekan, itu adalah hari Sabtu. God calls it holy because Allah menyebutnya suci karena it was the day he rest. saat itulah ia berhenti. After creating this world in 6 days. Setelah menciptakan dunia dalam waktu 6 hari. Genesis 2 verse 1 to 3. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. God calls the Sabbath a sign Allah menyebut Sabat peringatan between him and his people. antara dia dan umatnya. It is a covenant Itu adalah perjanjian based on God's love for us. yang didasarkan atas kasih Allah bagi kita. Exodus 31 verse 16, Deuteronomy 7 verse 7 and 8. Keluaran 31 ayat 16, Ulangan 7 ayat 7 dan 8. God's holy Sabbath Sabat Allah yang kudus. begins at sundown on Friday Mulai dari matahari terbenam hari Jumat and ends at sundown on Saturday evening. dan berakhir Sabtu petang saat matahari terbenam. I believe that Aku percaya bahwa God was created the 7th day. It was Saturday Allah menciptakan hari ke-7, yaitu hari Sabtu, to be a holy day. untuk menjadi hari suci. The commands me to do special work for him on that day Ia memerintahkan aku untuk melakukan pekerjaan khusus bagi Dia, as a way of showing him and others sebagai suatu cara memperlihatkan kepada Dia dan kepada orang lain that I believe he is the creator of all good things. bahwa aku percaya Ia adalah pencipta dari semua hal baik. Let us remain faithful in the truth of God. Mari kita tetap setia di dalam kebenaran Tuhan. May God continue to bless us. Kiranya Tuhan akan terus memberkati kita. Mari kita langsung sama-sama menyanyikan lagu penutup kita, Kasih yang Bahagiakan. Lagu Sia nomor 357, Kasih yang Bahagiakan. Kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Kasih-Nya, kasih Allah Bapa, jadikan
kita undang semua anak-anak, bahkan mungkin yang masih digendong orang tuanya, mari ke depan, supaya kita doakan khusus anak-anak kita. Apabila masih ada anak-anak yang di bawah, boleh tolong panggil. Ya, mari kita berdoa bersama. Kakak-kakak pembina boleh saling mendampingi adik-adik kita. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan. Hari Sabat ini melihat anak-anak kami, adik-adik kami, mereka dengan sukacita melayani Tuhan, menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Kiranya Engkau akan berkati, supaya anak-anak kami akan bertumbuh dalam kasih dan anugerah Tuhan. Mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan lebih dekat, sehingga mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua, terlebih dibanggakan di hadapan Tuhan. Berkati supaya semuanya selalu sehat, jasmani dan rohani mereka. Orang tua mereka masing-masing diberikan hikmat, kebijaksanaan dari sorga, kesabaran untuk mendidik anak-anak kami lebih setia di dalam Tuhan. Dan Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir Sabat hari ini, mulai dari anak-anak sampai yang usia lanjut sekalipun. Dan saudara-saudara kami yang mengikuti melalui Zoom, berkat sama menjadi bagian mereka. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari pulang membawa sukacita berkat dari Tuhan. Dan ketika hamba mengangkat tangan, sesungguhnya tangan Tuhanlah yang Engkau kedangkan bagi jemaat-Mu ini Tuhan. Jemaat sekalian, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Sehingga akan selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selamat, dan bersukacita. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kasih karunia. Sehingga apapun yang engkau kerjakan, engkau upayakan, dengan pertolongan Tuhan akan selalu memperoleh keberhasilan, kesuksesan, mendatangkan berkat. Dan kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah agungnya untuk memberi damai sejahtera, untuk dipersiapkan menjadi saksi Tuhan yang menjadi terang dan garam, yang memberi manfaat dan pengaruh yang baik dimanapun kita berada. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, dan persekutuan indah Roh Kudus akan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih bagi adik-adik adventurer yang sudah melayani pada hari Sabat ini, dan terima kasih untuk para orang tua kami, khususnya orang tua adventurer yang sudah mendukung pelayanan adik-adik kami sepanjang Sabat ini. Baiklah adik-adik, nanti kita stay dulu di sini, jangan keluar ya. Tinggal dulu di sini, jangan keluar karena kita akan foto bersama ya. Oke, selanjutnya diserahkan kepada Pak Peter. Selamat Sabat. Tadi Sabat ini luar biasa. Setelah kita hitung anak-anak yang hadir tadi 35. Dan juga kita lihat ada berapa kelas tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelas anak-anak udah pakai di kelas sekolah Sabat. Dan kita bersuka cita. Sabat ini merupakan Sabat awal ya. Sabat depan seperti biasa kita akan lakukan offline.
anak-anak tetap ada di kelas ini, ya, di gereja bersama. Oh, dengan syarat sudah vaksin bersama ya, sudah vaksin. Oke. Dan kita bersuka cita, ada sahabat ini mungkin tidak ada tamu ya, kita semua anggota seperti biasa. Kita bersuka cita sahabat ini, dan kita akan lanjut potluck di atas. Dan di Zoom, nah, kita lambaikan tangan buat gerbang kasih, titik kumpul, selamat sahabat. Dan juga Opung Naibaho, nah, selamat sahabat. Dan juga sama sahabat buat, maaf siapa tadi? Oh, keluarga Bapak Friendly Naibaho ya, selamat sahabat. Dan yang lainnya ada Jenny, ada Pak Raymond Sitorus ya, siapa? Ada Cirita, terus ada anak muda itu siapa? Bang, Farel, oh gerbang kasih ya. Rizal juga sahabat. Nah, saat ini kita boleh bersuka cita dan ada ucapan terima kasih dan sertifikat ya dari kakak pembina untuk anak-anak yang sudah bawakan acara. Ya. Baiklah, terima kasih. Nah, kami dari panitia Sekolah Sahabat Anak dan juga Adventurer mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pembicara ya, adik-adik dan semua, pokoknya semua yang mengambil bagian. Untuk itu sebagai wujud terima kasih kami akan memberikan sertifikat kenang-kenangan buat adik-adik yang sudah mengambil bagian ya, anak-anak sudah mengambil bagian dari pembicara firman yang membawakan firman dan juga kesehatan. Untuk itu kami minta Ketua Pak Peter untuk memberikan sertifikat kepada anak kita. Untuk pembicara-pembicara, ada Kaito, pembicara kesehatan, silakan ke depan. Ada Tabita nggak ada ya. Ada Vio nggak ada juga. Lalu sebagai pembicara membawakan firman ada Angie, Evo Ibi, Kokovian, Andrew, Gia. Ya. Ibu yang panggil ada, terima kasih. Yang membawa Christopher, pembawa seminar kesehatan di hari pertama dengan tema mata. Kemudian Ibi, pembawa firman. Sebagai translator. Kemudian Evo. Evo, terima kasih Evo. Kemudian ada Gia dan Angie.
Evlogia. Dan terima kasih ya, boleh duduk lagi. Kemudian yang sebagai pemenang kuis, Kak Ece, boleh silakan. Oh iya, mohon maaf untuk hari ketiga, maaf ya. Emily dan Louis, silakan. Emily dan Louis ke depan, mohon maaf. Koko Fian. Emily dan Louis, juga Koko Fian, silakan ke depan. Ini sih tadi. Katanya kasih hadiah. Oke, terima kasih untuk pembicara dan juga translator dan juga adik-adik yang sudah membawakan materi kesehatan pada KKR anak kita 3 hari yang lalu. Untuk pemenang kuis, di hari pertama ada Miracle Gulo itu dari Sukabumi. Kemudian kakak panggil Ibi untuk maju ke depan. Kemudian ada Vania. Dari kelas yang kecil ada Vania dan JJ Jojo. Kami meminta dengan khusus dari Pak Ketua Tumorang untuk memberikan hadiah kepada adik-adik kami yang pemenang dari hari pertama. Protokol nggak ada. Semua aja Kak, sekarang dipanggil aja semua Kak. Oke. Yang menang. Oke, kemudian kami memanggil untuk hari kedua pemenangnya ada Edgar dan Andrew. Dari yang kelas kecil ada Kakak Ziva dan Vio. Wah, ini Siva, ini paling rajin. Untuk di hari ketiga, kami memanggil Evo dan Gia. Edgar, tadi artinya apa nih cerita ini? Hidung dia sangat semangat mungkin karena melihat banyak orang jadi nanti besoknya nyari ya. Oke, untuk hari ketiga ada Evo dan Gia. Untuk yang kelas kecil ada Nathan dan Matthew. Ini siapa? Evlogia. Ada Evo. Semangat terus ya. Evo. Ini Evo. Tio, ayo rajin-rajin semua ini anak-anak. Rajin. Apa lagi? Nathan, Bang. Udah. Itu belum. Oh, iya. Baik, terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah berpartisipasi dan juga untuk kita semua. Kami kembalikan kepada Ketua. Oke, baik, terima kasih. Jadi Minggu sembahyang Adventurer telah terlaksana, puncaknya pada Sabat ini. Tentunya apa yang telah dilakukan oleh
juga kelas sekolah sahabat anak-anak. Dan aplaus yang diberikan kepada anak-anak tentunya adalah itu bagian daripada puncak kelas-kelas yang telah diadakan ya. Jadi mereka ada step-stepnya dan tentunya itu semua adalah untuk meningkatkan untuk kemajuan anak-anak kita. Tentunya kami berharap semua orang tua untuk mendukung dan mensupport anak-anak kita untuk masuk ke dalam kelas kemajuan, karena mereka akan diminta untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dan juga tentunya adalah meningkatkan kerohanian mereka ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Karena kita setelah ini akan potluck, tadi kata Pak Peter kita berdoa di sini bersama ya, yang akan dipimpin oleh Evo. Mari kita berdoa, dalam doa. Tuhan di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang sabat ini. Saat ini kami akan makan. Berkati makanan kami menjadi kesehatan buat tubuh kami. Berkati orang tua yang menyediakan, berikan kesehatan dan berkat yang melimpah dari surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya maju ke depan, orang tua sudah boleh keluar. Terima kasih. Jesse, Andrew, kita ikut foto bersama ya. Kak Dodi. Halo? Jesse senyum ya, sama Andrew ya. Jesse dulu, Andrew nanti Andrew. Jesse dulu ya. Jesse lebih dekat ke kamera. Maju lagi Jesse. Oke. Tante maaf, ketutupan, iya. Oke, semuanya 3 senyum, smile. 3, 2. Tunggu, ini ketutupan sayang, ketutupan. Oke, ulang. 1, 2, 3. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Jesse, terima kasih. Dadah. The end ya.